Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Sepertinya hari ini masuk semua ya? Masuk, baik. Kita absen dulu ya. Aisulana ya? Hadir. Agus? Hadir, Bu. Sudah sembuh? Ya. Kemarin sakit apa? Demam. Sekarang udah turun ya. Alhamdulillah bisa kembali ke sekolah. Pak? Hadir, Bu. Hadir. Ardila? Hadir, Bu. Atika? Bahya? Hadir, Bu. Beta? Hadir, Bu. Carisa? Hadir, Bu. Galang? Hadir, Bu. Hadir. Dean? Hadir, Bu. Habibah? Hadir, Bu. M. Alan? Nah, M. Asrofi? Raka? Hadir, Bu. Najwa? Hadir. Nasifa? Naufal? Zaidan? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak, siapa yang hari ini datang paling awal? Zaidan. Baik, Zaidan masih tetap rajin ya. Karena Zaidan hari ini datang paling awal, silakan Zaidan untuk memimpin doa sebelum belajar. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri, kemudian melihat ke depan. Ya. Ya, asik. Udah? Kita menyanyikan lagu, ikutin musiknya ya. Indonesia tanah airku yang berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang listrik. Nah, mengapa televisi di rumah bisa menyala? Dari mana asalnya? Coba. Kenapa bisa menyala di rumah? Siapa yang bisa menceritakan?
Silakan Dean yang terdekat. Karena ada arus listrik yang mengalir ke rumah. Oke, karena adanya arus listrik yang mengalir ke rumah. Nah, siapa yang bisa menceritakan bagaimana proses arus listrik bisa sampai ke rumah? Coba, ada yang bisa menceritakan? Silakan, Eva. Proses arus listrik yang dihasilkan oleh generator tersedia pada penggunaan listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik ke gawat ini berupa kabel pada menara menuju gardu. Dari gardu baru menuju ke rumah. Baik, tepuk tangan. Bagus sekali. Ya, tepat sekali. Jadi, proses arus listrik bisa sampai masuk ke rumah itu pertama dihasilkan oleh generator raksasa, generator yang sangat besar. Kemudian dari pusat pembangkit listrik itu arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik yang bertegangan tinggi berupa apa? Kabel ya, kabel listrik pada menara yang berbentuk besi yang disebut apa? Sutet. Nah, dari sutet itu berupa kabelnya masuk ke gardu. Dari gardu bisa langsung masuk ke rumah-rumah sehingga kita atau kalian bisa menyalakan TV, menyalakan AC, kipas dan lain sebagainya. Karena sebagian besar alat-alat elektronik di rumah itu menggunakan listrik. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang masih dengan tema 3 di mana tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui membaca teks yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis kesimpulan dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menuliskan kesimpulan dari teks eksplanasi dengan benar. Yang ketiga, melalui menyimak video, peserta didik mampu menguraikan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan benar. Nah, tadi disebutkan tujuannya kita akan membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nanti masing-masing kelompok itu akan berbeda. Ada yang membuat seri, ada yang membuat paralel. Dan nanti kelompoknya akan ibu pecah lagi karena ini nggak imbang ya. Ada yang perempuan semua, ada yang laki-laki semua. Nanti kita bentuk lagi kelompoknya biar merata, biar adil. Nah, baik. Kita lanjut. Di sini ada teks eksplanasi tentang listrik pengubah wajah dunia. Bisa kalian buka di buku halaman 1 di buku paket. Ya, tentang teks eksplanasi ini ada. Silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Dipahami isinya ya. Sudah? Sudah. Nah, dari teks eksplanasi yang kalian baca, kemudian kan kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Ya, strukturnya itu ada 3. Yang pertama topik masalah,
yang kedua deret penjelas, yang ketiga ada interpretasi. Itu masih ingat kan ya? Nah, kalian sudah baca. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang teks eksplanasi ini? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Najwa. Ada yang enggak? Ada yang mau ditanyakan? Eksplanasi, interpretasi mungkin maksudnya ya. Oke, interpretasi ada yang bisa bantu jawab? Najwa, ya Raka, apa itu interpretasi? Kesimpulan, bagus sekali ya. Berarti Raka benar-benar menyimak. Jadi interpretasi itu intisari atau kesimpulan dari topik masalah yang dibahas. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, contoh misalnya ada sebuah teks eksplanasi judulnya banjir. Ya, topik masalahnya itu kan yang dibahas pasti apa? Banjir. Nah, deret penjelasnya apa? Deret penjelasnya itu yang menjadi penyebab banjir apa? Misalnya karena akibat manusia membuang sampah sembarangan, kemudian penebang pohon sembarangan, membangun gedung-gedung bertingkat, itu sebabnya. Akibatnya apa? Bisa menimbulkan banjir. Nah, dari deret penjelas dan topik masalah tersebut kita bisa ambil interpretasi atau kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Banjir disebabkan karena akibat manusia. Yaitu salah satu contohnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon, kemudian membangun gedung-gedung bertingkat. Nah, itu yang disebut dengan kesimpulan atau interpretasi ya. Tuh, baik. Nah, dari kembali lagi ke teks eksplanasi listrik pengubah wajah dunia. Di sini juga ada kesimpulannya. Ya, ada interpretasinya. Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan atau apa kesimpulan dari teks eksplanasi yang telah dibaca? Tadi kan kesimpulan atau interpretasi sudah Ibu jelaskan. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari teks yang sudah kalian baca? Ibu mau angkat tangannya. Siapa yang Oke, siapa? Carisa deh. Silakan. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik untuk sehari-hari. Oke, nah bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Mas Carisa. Jadi kesimpulan dari teks eksplanasi yang sudah kalian baca itu ada pada paragraf terakhir, yaitu apa kesimpulannya? Jadi peranan listrik itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Karena apa? Tanpa listrik kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Karena sebagian besar peralatan yang kita gunakan di rumah itu menggunakan elektronik yang notabene menggunakan listrik. Ya, baik anak-anak, paham ya apa itu yang dimaksud dengan interpretasi atau kesimpulan. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, tadi sudah Ibu sebutkan kita bagi kelompok ya, biar adil, karena nanti kita akan membuat proyek merangkai sebuah rangkaian sederhana baik seri maupun paralel. Biar adil, nggak ada yang cewek semua, ada yang cowok semua, kita bagi rata. Baik, kita mulai hitung dari kelompok bapak-bapak dulu nih ya. Kita berhitung karena di sini ada 4 kelompok, kita berhitung 1 sampai 4 secara berulang. Dari Galang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, silakan. 1-nya di sini, 2-nya di belakang, 3 di depan, 4-nya di belakang. Lewat belakang. Nah, di sini ada kamu. Di sini ada, sudah duduk? Iya. Oh, ketinggalan peralatannya. Boleh ambil ya, nggak apa-apa. Udah, dikeluarkan aja perlengkapan buat itunya ya. Ada yang nggak bawa?
Ini LKPD-nya. Bapak dikeluarkan alat dan bahannya. Oke, perhatikan dulu sebelum membuat proyek. Nanti Ibu bahas dulu sebentar. KPD sudah Ibu bagikan semua ya. Nah, anak-anak silakan perhatikan ke depan. Di sini ada video tentang cara pembuatan rangkaian sederhana, seri, dan paralel. Semuanya menyimak ya, biar nanti pada saat kalian praktek sudah bisa. Halo, assalamualaikum semuanya. Video kali ini kita akan membuat dua buah rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tugas kelas 5 tema 3. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Kalau ada yang penting mau dicatat silakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kabel berukuran 50 cm. Kemudian pisahkan kabel positif dengan negatifnya. Nah, kabel yang merah adalah kabel positif. Kita bagi menjadi 3 bagian. Dan yang hitam adalah kabel negatif. Kita bagi menjadi 3 juga. Namun kita hanya gunakan 2 bagian saja. Kita gunakan 2 buah kabel negatif dan 3 buah kabel positif. Lalu pisahkan kulit kabel dengan bagian dalamnya. Dengan cara menggunting sedikit saja bagian luar kabel, kemudian kita putar kulit kabelnya, maka akan tersisa bagian tembaga dari kabelnya. Lakukan hal yang sama untuk keempat kabel yang lain. Perhatikan ya cara mengupas kulit kabelnya. Selanjutnya siapkan 2 buah lampu kecil beserta dudukannya. Lalu satukan lampu dengan dudukannya dengan erat seperti ini. Kemudian pasangkan atau masukkan kabel tembaga ke dalam lubang dudukan lampu. Lalu kita ikat dengan cara diputar seperti ini. Kemudian kembali kita pasangkan kabel positif atau kabel berwarna merah ke dalam dudukan lampu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita pasangkan kabel positif dengan kabel negatif. Lalu kita rangkai seri kedua lampu dan kabelnya dengan cara menggabungkan kabel negatif dengan kabel positif seperti ini. Oke, sudah. Kemudian siapkan saklar. Nah, fungsi saklar di sini untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Kita masukkan dan kita ikat kabel merah dan kabel hitam di masing-masing lubang kabel saklarnya. Nah, seperti ini ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang yang dipasangkan secara berurutan seperti ini. Jika sudah, selanjutnya siapkan 2 buah baterai ukuran besar. Kalian perhatikan kutub positif dan kutub negatifnya. Lalu kita satukan keduanya menggunakan solatif seperti ini, atau kalian juga boleh menggunakan dudukan baterai. Kita satukan kedua baterai menggunakan isolatif bagian positif dan negatifnya seperti ini.
pakai kertas ya, pakai kertas dulu baru disolati biar gampang. Nah, sekarang kita coba satukan arus listriknya, apakah bisa menyala. Nah, seperti ini hasil lampunya menyala. Hanya saja kedua lampu menyala tidak sama terang. Yang satu lampu bersinar agak terang dan yang satu agak redup. Lalu siapkan kardus bekas, kemudian kita pasangkan rangkaian lampu di atas kardusnya seperti ini. Kita gunakan solasi atau lakban untuk menempelkan lampu agar dapat berdiri tegak. Di sini aku tempelkan solasinya di bagian sambungan kabelnya. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu terputus, maka lampu yang lainnya juga akan ikut padam dan akan kembali menyala jika lampunya kita pasangkan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Di bagian akhir aku buatkan kesimpulannya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Pertama, siapkan kabel dengan panjang 1 meter. Lalu pisahkan kabel positif dengan negatifnya. Kemudian kita potong kabel berwarna merah dengan ukuran panjang 5 cm sebanyak 4 buah. Lalu kita kupas kabelnya. Selanjutnya siapkan 2 buah lampu buahan kecil beserta dudukannya. Lalu kita sambungkan dengan kabel seperti ini. Perhatikan ya, yang kebagian membuat paralel, soalnya komponennya agak banyak kalau yang paralel. Jika sudah, kemudian siapkan saklar. Kemudian siapkan kabel berwarna hitamnya. Lalu kita sambungkan saklarnya dengan kabel berwarna hitam.
Kemudian kita gabungkan ketiga buah kabel, dua berwarna merah, satu berwarna hitam seperti ini. Selanjutnya kita siapkan dua buah baterai berukuran besar. Lalu kita satukan keduanya menggunakan double tip atau solasi, atau kalian boleh juga menggunakan dudukan baterai. Lalu kita coba sambungkan kabel positif dengan negatifnya seperti ini. Nah, maka kedua lampu akan menyala dengan terang dengan sinar cahaya yang sangat terang. Jika sudah, kemudian kita siapkan kardus bekas. Lalu kita susun rangkaian listrik paralelnya. Yang paralel ini ya. Nah, lampunya akan menyala sama terang ya. Jika salah satu lampu kita padamkan, maka lampu yang lain tidak akan ikut padam. Nah, di bagian akhir aku tuliskan kesimpulannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik anak-anak, tadi sudah melihat cara pembuatan rangkaian seri dan paralel. Di sini ada contoh yang sudah Ibu buat. Ini rangkaian apa? Seri ya. Tadi sudah dibahas di video bahwa rangkaian seri itu apabila yang satu mati, yang satu pun yang lainnya ikut mati karena rangkaian arusnya dilepas ya. Kemudian kita pasangkan lagi akan kembali nyala. Nah, kelemahannya di sini salah satu lampunya sedikit redup ya, tidak terang dua-duanya. Kemudian kalau untuk yang paralel ini jika rangkaiannya yang satu dicabut, yang lain akan tetap nyala. Dan kelemahannya di sini memerlukan biaya yang sangat banyak ya, karena apa? Komponennya memerlukan banyak komponen gitu ya, dibandingkan dengan rangkaian seri tadi. Nah, cara pembuatannya nanti bahan dan alatnya silakan dikeluarkan. Hati-hati dalam mengelupas kulit kabelnya ya, jangan sampai terlalu dalam. Karena apa? Nanti kalau kalian motongnya terlalu dalam, si kulitnya itu akan kepotong tembaga yang ada di dalamnya juga. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya tentang penggunaan rangkaian listrik? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan kita atur dulu jadwal pembuatannya ya. Ibu beri waktu 15 menit, cukup tidak? Cukup tidak? 15 menit atau 20 menit? 20 menit. Oke, baik, 20 menit. Jika sudah 20 menit berarti semuanya harus sudah dikumpulkan. Baik, silakan dimulai dari sekarang.
LKPD-nya jangan lupa diisi, berbagi dengan teman. Ada yang memasangkan, ada juga yang menulis LKPD ya. Alat dan bahannya apa saja, kemudian nama-nama anggota kelompok dulu yang pertama. Silakan dituliskan dulu nama-nama anggota kelompoknya, ya. Kemudian alat dan bahannya ditulis, nama percobaannya juga ditulis. Silakan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini mana satunya lagi? Alatnya ada lagi. Ini kabelnya mana satu lagi? Tapi kabel yang dikasih dikeluarkan aja peralatannya, nggak apa-apa. Kok malah di dalam? Kan masih kurang kan? Nih, coba dipotong satu lagi nih sepanjang ini. Iya kan, nanti buat sambung ke sini. Sambung sini, nanti malah fokus sini. Bisa ngelupas ini tadi. Panjang gitu. Salam. Ini coba dulu. Oh, ganti aja berarti sama yang itu. Nah, ya, kita satunya lagi. Ini lepas ya, ini kembangnya juga. Ganti yang ini. Bisa. Coba dulu, nyala nggak? Coba dulu. Jangan terlalu yang ditempel dulu di situ. Di sini nggak nyampe, kan nggak nyampe. Nah, iya. Coba dulu ke sini. Coba cepetin saklarnya, nyala nggak? Jangan dulu ditempel. Oh, nyala kan? Coba matiin dulu. Oke, coba baru tempel. Di lakbannya yang di sambungannya, kabelnya yang ditutup. Nah iya, sambungannya yang ditutup. Jadi biar nggak rubah-rubah ini. Sambungannya ya yang di ini, kayak ini silakan.
Udah dicoba nyala nggak ini? Nah, coba sambungin dulu, nyala nggak? Coba sambungin dulu. Sambungin dulu. Oh, kan enggak. Ini kurang neken. Kurang neken. Coba mana lakban? Enggak ada. Nah, ya. Ini yang ini kurang, ganti-ganti lakbannya. Panjang banget. Hah? Apa nih? Ininya capek. Jangan dimatiin, coba nyalain. Itu nyala nggak? Oh, ini nih. Ininya nih. Kurang matang. Coba ini dulu pasang dulu ini. Lakban lagi. Coba ada yang minta ya, minta lakban di sini ya. Sih. Iya ini. Ada yang punya baterai lagi nggak? Ini nyala nggak? Nyala tapi tempelin ke sini. Apa? Taruh, coba ganti pakai ini baterainya, ambil ini. Kenapa? Oh, berarti kamu kurang, iya kurang. Oh, kan orang angkat ini. Apa nanti pas presentasi diangkat aja ini. Ya. Nanti dipegang aja. Nanti ditahan gini aja. Ya. Jadi saklarnya dalam keadaan terbuka. Iya, ini udah benar. Ini udah benar, cuma nanti kamu kurang tekan aja ininya, tekan aja. Nyala kan? Nyala nggak? Bisa? Hah? Oh, udah nggak apa-apa yang tadi aja, yang ini aja. Nanti pada saat kamu presentasi ini ditekan aja, nggak apa-apa. Tekan aja. Ambil itu kan bisa, nggak apa-apa. Bisa nggak? Tadi lakbannya mana? Oh ini tadi mana lakbannya? Udah belum? Nyala nggak? Itu nyala. Nanti nggak apa-apa. Kalau kurang dekat ya nanti sambil ditekan aja. Orang ini juga nggak pas tuh. Ini batu ya? Iya batu.
Harusnya yang ditempel tuh batu baterainya dulu, ditahan dulu batu baterainya. Sini, coba. Siap. Sudah ditulis alat dan bahannya? Nanti agak ditekan begini juga nggak apa-apa. Ya, mana lakbannya? Yo, potong. Terang banget ya nyalanya. Ini dari senternya juga nih, dari baterainya juga ini. Agak panjang ya buat muternya. Pegangin aja dikit. Ya. Yang panjang nih buat udah. Lagi ya. Lagi satu lagi agak panjang. Oke. Ini nanti agak ditahan begini aja. Nyala ya? Bisa nyala? Bisa. Nyala. Sip. Bagus. Rangkaian apa ini? Nyala, bisa? Harus ditekan ya? Udah ditulis alat dan bahannya? Udah. Oke. Coba ini masih bisa. Lakbannya coba minta yang hitam, ada yang udah selesai belum? Harus ditahan, nggak apa-apa begitu. Tapi nanti harus ada ditahan aja. Nah, ini nggak perlu ditahan ya, karena baterainya udah kencang banget. Enggak, iya. Bisa. Coba masih bisa. Lakbannya udah di mana-mana. Ini kayaknya kita bongkar darinya dulu ya. Nah, sekarang.
gue jatuh. Lakban itu mana? Nyapa. Potong. Oke, siap ya. Ada yang udah selesai? Nah ya. Coba lakban tadi mana? Minta lakbannya dong. Oke. Apa? Yang dimainin saklar, coba. Nah ya. Nanti agak ditekan aja dulu. Oke, sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ayo, biar nggak capek ya habis membuat rangkaian. Nyala semua kan ya? Kenapa? Oh. Oke, siap, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Ada ke depan. Kita tepuk buka tutup. Baik, masih ingat tepuk buka tutupnya? Masih. 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup. Tutup tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Oke, tepuk tangan. Asrofi kenapa itu? Oke, baik. Kita presentasi perwakilan dari kelompok 1. Silakan ke depan. Mau perwakilan, mau semuanya nggak apa-apa, karena kan ada yang bawa proyeknya, ada yang membacakan hasilnya. Agak geser ke sana, nggak apa-apa. Ini ada ajarnya. Pegang ya. Oke, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju saya, agak maju aja. Nah, terus maju lagi dikit lagi. Sini, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu temennya jawab dong. Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan kerjasama kami Rangkaian apa kelompok 1? dengan paralel. Rangkaian paralel. Dibalik aja nggak apa-apa, biar nggak susah. Nah, nggak usah dilihat. Dibalik aja, dibacakan. Jangan. Membuat rangkaian lampu paralel sederhana untuk mengetahui proses aliran arus listrik secara paralel pada lampu, mengenalkan rangkaian dasar listrik.
Alat-alatnya adalah ada gunting, batu baterai, kabel, saklar, lampu, solasi, kardus. Langkah kerja itu siapkan kardus, tempelkan baterai pada kardus, mengupas ujung Dibalik aja. mengupas kertasnya, ujung biar gampang baterai, Dibalik aja biar gampang bacanya. Nah, ayo. kupas ujung kabel dan hubungkan ke terminal dudukan baterai. Kupas ujung kabel dan hubungkan ke fitting lampu. Pasang lampu ke fitting, pasang baterai ke dudukan baterai. Kesimpulan, rangkaian paralel membuat lampu yang terhubung dengan baterai dan saklar dapat menyala dengan baik. Apabila lampu pertama dimatikan, lampu kedua tetap nyala. Udah? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Siapa yang mau bertanya kelompok 1? Silakan sih Pak. Bagaimana cara kerja rangkaian paralel? Bagaimana cara kerja rangkaian paralel, bisa menjawab? Oke, silakan kelompok 1. Pada rangkaian paralel, arus akan terbagi ke setiap cabang. Ulangi, kurang keras suaranya. Pada rangkaian paralel, arus akan terbagi ke setiap cabang. Pada rangkaian paralel, arus akan berbagi ke setiap cabang. Katanya apa? Bisa dipahami. Jadi rangkaian paralel itu kan memerlukan banyak komponen ya. Jadi arusnya akan berbagi ke setiap cabang yang dipasang. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Udah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok 2. Tadi rangkaiannya tidak ditunjukkan. Ya, jangan lupa untuk kelompok 2 ya. Hasil proyeknya didemonstrasikan ke temennya ya. Kelompok 1 lupa. Silakan Neng. Teman-temannya tolong fokus ya, lihat ke depan. Kelompok 2 sedang presentasi. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan atau menanggapi hasil karya kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ini ada rangkaian seri. Jika dimatikan satu, maka akan mati semua. Oke. Asik itu. Dah. Silakan. Laporan hasil karya. Nama percobaan. Perhatikan ya. Membuat suaranya rangkaian. Laporan hasil karya. Nama percobaan. Membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan: mengenal rangkaian dasar listrik, mengetahui proses aliran arus listrik. Alat-alatnya ada gunting, batu baterai, kabel, saklar, lampu, solasi, dan kardus. Kesimpulannya adalah pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan mati juga. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan untuk kelompok 2 atau menanggapinya? Was, ini kelompok 4 angkat tangan semua. Silakan Ayah. Kenapa lampu senter dapat menyala terang tetapi baterainya cepat habis? Kenapa? Silakan. Karena jika lampu menyala terus-menerus akan banyak energi yang terkuras. Iya, karena kalau dinyalain terus-menerus energinya akan cepat habis, terkuras. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Boleh dibacakan dulu alat dan bahannya, boleh itunya hasil proyeknya. Silakan dipegang. Ini siapa yang megang mic-nya? Oke. Teman-teman
fokus ke depan ya, perhatikan kelompok. Agak maju sayang, agak maju, jangan mepet ke tembok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3, baik. Nama percobaan, membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Tujuan percobaan, melatih kreativitas, mengenal rangkaian dasar listrik. Alat-alat, ada gunting, batu baterai, kabel, saklar, lampu, solasi, kardus. Kesimpulan, pada rangkaian paralel ketika lampu satu dimatikan maka lampu yang lain tetap nyala. Hal ini terjadi karena kedua lampu berasal dari sumber listrik yang sama, sehingga bisa dinyalakan atau dimatikan pakai saklar lampu. Baik, sudah selesai? Sudah. Mau didemonstrasikan nggak itu hasil karyanya? Rangkaian apa ini kelompok 3? Paralel. Rangkaian paralel. Nyala. Oke, bagaimana jika lampu satu dimatikan? Masih tetap? Nah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-temannya mau bertanya tentang rangkaian paralel yang sudah dibuat sama kelompok 3. Silakan. Kelompok 4 sudah ya. Sekarang silakan kelompok 2. Pak. Rangkaian paralel. Biaya mahal karena memerlukan banyak kabel. Rangkaiannya rumit karena banyak cabang. Rangkaiannya rumit karena banyak cabang, karena kemudian memerlukan banyak biaya karena komponennya sangat banyak. Baik, tepuk tangan, bagus sekali, jawabannya juga tepat. Silakan duduk. Sekarang terakhir kelompok 4. Silakan. Agak maju nih, agak maju aja, agak majuan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama percobaan, membuat lampu seri sederhana. Tujuan percobaan, mengenal rangkaian dasar listrik. Ya. Alat-alat gunting, batu baterai, kabel, saklar, lampu, solasi, kardus. Kesimpulannya, rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Ya, rangkaian apa yang kalian buat? Seri. Rangkaian seri mau didemonstrasikan ke temannya? Silakan. Perhatikan teman-temannya ya. Rangkaian? Seri. Rangkaian Ri. Rangkaian seri. Oke, silakan diputar, bisa. Apa yang terjadi? Lampunya mati semua karena rangkaian seri. Kalau lampunya dimatikan, semuanya mati. Oke, lampunya mati semua karena satu dimatikan, semuanya mati. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya untuk kelompok 4? Kelompok 1 belum ya? Tadi kelompok 2 sudah. Kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok 4. Karakteristik rangkaian seri. Bagaimana karakteristik rangkaian seri? Oke, bisa jawab. Cara menyusun rangkaiannya praktis dan sederhana, komponennya disusun berjajar. Susunannya berjejer dan rangkaian sangat sederhana dan praktis. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 adalah kelompok terakhir ya untuk presentasi ya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Terima kasih. Untuk proyeknya juga dikumpulkan, nanti akan Ibu nilai satu kelompok ya. Boleh sini. Simpan di
sini dulu ya, Ring, ya. Nitip dulu sini, ya. Oke. Nah, baik anak-anak. Membuat rangkaian sudah selesai. Terima kasih atas apresiasinya. Nah, untuk kelompok yang paling aktif dan paling bagus presentasinya akan Ibu beri reward ya. Untuk siapa kan hadiahnya? Ya, jatuh pada kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-temannya, ayo kita berdiri. Kita kasih hadiah untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk salut. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Dari pagi sampai detik ini kita sudah belajar tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Silakan. Siapa ya? Nopal deh. Membedakan rangkaian seri dan paralel ya. Kalau seri kelebihannya kekurangannya jika satu lampu mati, yang lainnya ikut mati. Kalau paralel yang satu mati, yang lainnya tetap menyala. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Silakan, Asrofi. Membuat proyek rangkaian seri dan paralel. Langsung mencoba pembuatannya. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi instalasi listrik yang canggih ya. Oke, satu lagi untuk kesimpulannya. Oke, silakan Habibah. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan seri dan paralel. Oke, menyebutkan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Baik, hari ini sudah selesai. Nah, kita kerjakan soal evaluasi dulu sebentar. Ibu bagikan. Soal evaluasi ini untuk dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak untuk kerjasama. Silakan jangan lupa nama dan nomor absen. Berapa? 4. 5 ya? Iya, diberi nama dong. Ini berapa? 5. Pas ya? Boleh. Silakan nama dan nomor absen. Jangan lupa nama dan nomor absennya ya. Kerjakan sendiri-sendiri karena ini evaluasi bukan diskusi. Ya. Lanjut. Tuh, nomor 5, nomor 6 belum selesai ya dikerjakan. Ya. Set. Nomor 4 masih belum diisi. Awas jangan kelewat. Digambarkan ya rangkaiannya.
Ya, digambar rangkaiannya. Bisa. Apa-apa. Nih nomor 5 belum diisi. Awas jangan kelewat, isi. Bisa Tika? Bisa, iya. Nomor 5 belum diisi, jangan kelewat. Nomor 6. Kenapa? Di bawah jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jalan bisa. Garuk-garuk kepala. Ya, silakan. Nomor 6. Digambar. Digambar di bawahnya. Ya kan tadi sudah membuat rangkaiannya ya, praktek membuat rangkaian. Sekarang tinggal ngegambarnya aja, desainnya. Iya, ini apa? Ini baterainya. Iya, lampunya. Oke. Ini seri atau paralel? Disuruhnya seri atau paralel gambarnya? Oke, sudah? Nah, baik, sudah kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Ya. Wow, gambarnya bagus sekali. Ya, nanti Ibu periksa ya. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah senang ya. Nah, kenapa? Kenapa kalian bisa menyimpulkan aku senang nih? Aku senang nih belajar hari ini. Kenapa? Coba ceritain seorang aja buat menceritakan. Oh iya, Bayah silakan. Membuat pengalaman baru dengan membuat apa? Membuat rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya sudah pernah membuat rangkaian seri dan paralel belum? Belum pernah. Berarti baru pertama ini. Gimana tadi? Seru? Seru.
di rumah sama orang tuanya disuruh membantu merangkai listrik, harus seenggaknya kamu sudah tahu komponen-komponen apa saja ya, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian tersebut. Baik anak-anak, untuk PR-nya silakan dibuka halaman 6 ya, di buku paket halaman 6 dikerjakan. Kemudian nanti ada halaman 6 ya, ditandain ya. Nanti untuk hasil kelompok dan evaluasinya akan Ibu periksa. Untuk yang di bawah KKM akan Ibu beri remedial, dan yang di atas KKM akan Ibu berikan soal pengayaan. Baik, silakan dirapikan bukunya. Kita persiapan untuk pulang. Dimasukkan juga buku paketnya. Oke. Udah, oke. Baik, tadi yang pimpin doa siapa? Zaidan. Silakan Zaidan untuk pimpin doa sebelum pulang. Dibaca. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan materi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.